Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, ubihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, kami perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah hukum Yusuf yang beranggotakan. Yang pertama Alwan Zahran Majid, yang kedua Asna Rizkila, yang ketiga Cindy Anggi Anggraini, yang keempat Rizka Listi Sabrina, yang kelima Mahmud Yunus, yang keenam Aisyah Nurul Fadilah, yang ketujuh Wulan Yulia Permata, yang kedelapan ada Vina Kurota. Oke, di sini kami akan membahas tentang materi mata kuliah hukum Yusuf. Yang pertama, yaitu harta benda yang wajib dizakati. Yang pertama ada emas, perak, dan uang. Kedua ada harta perniagaan. Ketiga binatang ternak. Empat hasil bumi, makanan pokok, buah-buahan. Yang kelima ada barang tambang dan barang temuan. Kemudian di sini kita akan membahas zakat binatang ternak. Oke, zakat binatang ternak. Binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu kambing, domba, lembu atau sapi, kerbau, dan unta. Yang pertama, kita akan membahas tentang nisab dan zakat kambing, yaitu nisabnya 40 ekor. Habis ini kambing dan domba yang dimaksud. Kemudian untuk perincian nisab dan zakatnya sudah kami terangkan di dalam PPT. Kemudian yang kedua ada nisab lembu atau sapi, yaitu nisabnya 30 ekor. Dan untuk ketentuan nisab dan zakatnya sudah kami terangkan di PPT dan teman-teman bisa melihatnya. Kemudian yang ketiga yaitu nisab dari kerbau. Nisab dan zakat dari kerbau. Nisab dan zakat dari kerbau sendiri sama dengan nisab dan zakat dari lembu atau sapi. Kemudian yang keempat ada nisab dan zakat unta. Nisab unta yaitu 5 ekor. 5 ekor. Kemudian ketentuan nisab dan zakat. Ketentuan zakatnya sudah kami terangkan juga di dalam PPT. Dan teman-teman bisa melihatnya di PPT kami. Kemudian ada ketentuan zakat binatang ternak. Yang pertama, harta atau hewan yang akan dizakati adalah 100% sendiri atau pribadi. Yang kedua, mencapai haul. Kemudian tiga, dirawat dan digembala. Keempat, yaitu hewan yang tidak dipakai untuk membaca ke sawah, mengangkut barang, atau menarik gerobak. Kemudian di sini ada landasan hukum. Dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya ke negeri Yaman. Beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari 30 ekor sapi, seekor anak sapi berumur 1 tahun lebih yang jantan atau betina, dan setiap 40 ekor sapi, seekor sapi betina berumur 2 tahun lebih, dan dari setiap orang yang balik diambil 1 dinar atau yang sebanding dengan nilai itu pada kaum mu'afiri. Riwayat Imam 5 dan lafadznya menurut riwayat Ahmad, hadis Hasan menurut Tirmidzi, dan ia menunjukkan perselisihan pendapat tentang mas'ulnya hadis ini. Ibnu Hibban dan Hakim menilainya hadis sahih. Zakat pertanian. Zakat hasil pertanian yang dimaksud adalah meliputi tumbuh-tumbuhan atau tanaman seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, atau yang lainnya. Adapun ukuran yang dikeluarkan bila pertanian itu didapatkan dengan cara pengairan menggunakan alat penyiraman tanaman, maka zakatnya sebanyak 1/20 atau 5%. Dan jika pertanian itu diairi dengan air hujan atau yang sering disebut dengan tada hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 atau 10%. Contoh perhitungan. Seorang petani berhasil menuai hasil panen sebanyak 1000 kg, maka ukuran zakat yang dikeluarkan bila dengan pengairan alat siram tanam ialah 1000 dikali 1/20 sama dengan 50 kg. Bila dari tada hujan sebanyak 1000 dikali 1/10 sama dengan 100 kg. Pengurus Badan Amin Zakat telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons, sehingga 1 syak sama dengan 2,4 kg. Sehingga apabila dihitung dengan timbangan adalah 5 wasak dikali 60 syak dikali 4 mud dikali 6 ons sama dengan 7,20 kuintal. Apabila 1 kuintal padi rata-rata menghasilkan 60 kg beras bersih, maka nisab pertanian adalah 12 kuintal padi. Landasan hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surat Al-An'am ayat 141. Selanjutnya adalah zakat emas dan perak. Zakat emas perak adalah zakat berupa emas dan perak yang sudah mencapai nisab dan haul. Ketentuan zakat emas atau perak yaitu untuk emas senilai 85 gram maka 2,5% setiap tahunnya, sedangkan perak senilai 642 gram maka 2,5% setiap tahunnya. Landasan hukum yang terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 30. Nah, untuk contoh perhitungan zakat emas atau perak yaitu misalnya nih, Anto menyimpan emas pribadinya sebanyak 200 gram, sudah melebihi syarat haul dan nisab. Apabila tidak mengeluarkan zakat dengan uang, maka emas tersebut harus dikonversikan nilainya dengan mengacu pada harga emas ketika berzakat. Misalnya harga emas pada saat itu Rp700.000 per gram, maka 200 gram senilai Rp140 juta. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% kali 140 juta, yaitu Rp3,5 juta. Sedangkan untuk perak, besar zakat yang harus dikeluarkan juga 2,5%. Jika seluruh perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali, maka hitungan zakat adalah perak yang dimiliki kali harga perak kali, itu 2,5%.
Zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta niaga. Hasil perniagaan atau dagang yang wajib dizakati yaitu barang dagang, uang kontan, piutang yang dimungkinkan kembali. Besarnya itu 2,5% setelah dikurang utang atau kerugian. Nisab zakat yang dagang adalah 85 gram emas dan telah berusia 1 tahun haul. Landasan hukum zakat perdagangan Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Contoh perhitungan, jika aset yang dimiliki adalah senilai 500 juta rupiah dan hutang adalah sebesar 50 juta rupiah, dengan asumsi harga 1 gram emas adalah 903 ribu rupiah, maka angka nisab adalah sebesar 85 gram kali 903 ribu rupiah, yaitu menemukan hasil 76.755 rupiah. Dengan demikian, aset yang mencapai 500 juta rupiah tersebut sudah memenuhi syarat wajib zakat. Perhitungan zakat perdagangannya adalah sebagai berikut. 2,5% dikali 500 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah sama dengan 11.250.000 rupiah. Zakat rikas dan zakat tambang. Zakat rikas yang dizakati adalah emas dan perak yang didapati dari zaman purba. Nisab dan zakat rikas. Nisabnya 85 gram emas dan 670 gram perak. Zakatnya adalah 20%. Landasan hukum dari zakat rikas yaitu di dalam harta rikas terdapat kewajiban zakat sebesar 1/5 20%. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ada pula zakat tambang. Zakat tambang yang dizakati adalah emas dan perak hasil dari pertambangan atau pelikat. Nisab dan zakat barang tambang. Nisab emas senilai 85 gram dan nisab perak senilai 673 gram. Zakatnya 2,5%. Landasan hukum untuk zakat tambang yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Contoh perhitungan zakat rikas. Seorang petani jagung, ketika ia mencangkul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan harta emas kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir, emas tersebut senilai 500 gram. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Jadi, 500 gram dikali 20%. Hasilnya adalah 100 gram emas yang ia keluarkan untuk zakat. Ada pula contoh perhitungan untuk zakat tambang, yaitu seorang penambang emas menemukan hasil tambang emas. Ketika ditaksir, emas tersebut senilai 500 gram. Berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Jadi, 50 gram dikali 2,5%, hasilnya adalah 125 gram emas yang ia keluarkan untuk zakat. Selanjutnya, ada zakat fitrah. Pengertian sendiri dari zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan sebelum hari raya Idul Fitri. Landasan hukum dari zakat fitrah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Ketentuan zakat fitrah. Zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu 2,5%. Adapun contoh perhitungan dari zakat fitrah. Jika harga 1 kg beras di suatu daerah adalah 12.000, maka kalikan dengan 2,5 kg atau 2,5%, sehingga zakat fitrah yang harus ditunaikan adalah sebesar 30.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat mal untuk mata kuliah hukum siswa. Pengertian zakat mal sendiri yaitu zakat yang dapat dikeluarkan kapan saja, berupa zakat emas, zakat peternakan, zakat profesi, zakat perdagangan, dan zakat hasil tambang. Cara penentuan perhitungan zakat sendiri harus menentukan terlebih dahulu besaran nisab. Adapun besaran nisab pada zakat mal yaitu 85 gram emas sebesar 2,5%. Untuk landasan hukumnya sendiri terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, 71, dan juga 103. Dan terdapat juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Adapun syarat zakat mal yang penting untuk diketahui, yaitu 1. Harta yang dikenal zakat harus memenuhi syarat sesuai ketentuan syariat Islam. Kedua, harta yang dikenakan zakat mal antara lain milik penuh, halal, cukup nisab, dan cukup haul. Syarat yang ketiga, yaitu syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat kehutanan, zakat perikanan, zakat pendapatan, dan jasa, serta zakat rikas. Untuk contoh perhitungannya, yaitu pada tanggal 15 Desember 2019, Ibu Ani membeli emas sebanyak 200 gram. Maka besaran nisab harta kekayaan berupa emas adalah 2,5%. Demikian, besaran zakat mal yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ani adalah emas dikali nisab, sama dengan 200 gram dikali 2,5% sama dengan 5 gram. Zakat emas yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ani adalah 1 tahun setelah memiliki 200 gram emas tersebut, yaitu pada tanggal 14 Desember 2020. Ya, selanjutnya yaitu adalah zakat profesi. Zakat profesi adalah salah satu jenis zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Adapun syaratnya yaitu terdiri dari 4 poin. Yang poin pertama adalah harta dikuasai penuh. Dan poin yang kedua adalah harta berkembang melebihi kebutuhan. Dan yang ketiga mencapai nisab. Yang mencapai nisab adalah
Nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian yaitu 522 kg beras atau bahan pokok. Yang keempat adalah bebas dari hutang. Adapun landasan hukum yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Dan di sini juga tertera contoh perhitungan zakat profesi. Contohnya adalah penghasilan kamu 6 juta setiap bulannya. Maka zakat profesi yang wajib dikeluarkan adalah 6 juta dikali 2,5% sama dengan pajak yang dikeluarkan adalah 150.000. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa, berakal, dan yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang muzaki. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal sehat, yang keempat memiliki harta atau kekayaan yang cukup nisab dan memenuhi haul. Yang kelima, orang yang berkecukupan, yang keenam, memiliki harta secara sempurna. Berikutnya yaitu mustahik. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik telah diatur dalam syariat Islam, yakni ada 8 golongan atau asnaf. Ketentuan ini diatur dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan penerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa, sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, amil. Amil yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Yang kelima, rikob. Rikob yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Yang keenam, gorimin. Gorimin yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izoh. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Konstruksi muzaki dan mustahik. Yang pertama, muzaki. Dulu, orang akan dianggap kaya apabila memiliki emas dan perak, memiliki kebun buah-buahan dan hasil pertanian yang banyak, memiliki binatang ternak, atau memiliki harta perdagangan yang banyak atau menemukan barang simpanan dalam tanah. Harta mereka juga diurus oleh orang lain, sedangkan dia sendiri mungkin tidak begitu tahu berapa banyak kekayaannya. Kesinambungan, kekayaan pada zaman sekarang berbeda. Golongan menengah ke atas sudah merupakan orang kaya, meskipun mereka tidak memiliki kekayaan seperti tanah pertanian, perkebunan, peternakan, emas, dan perak, serta barang-barang yang diperdagangkan. Para ekosif yang menjadi manajer perusahaan atau bank merupakan orang kaya yang sangat terpandang pada zaman sekarang ini. Yang kedua, mustahik. Mustahik zakat juga mengalami pergeseran sehingga memerlukan pemaknaan ulang. Yang pertama, dalam zaman klasik, misalnya konsep fakir dan miskin dilihat dari tingkatan perekonomian suatu bangsa. Kemiskinan yang biasanya didefinisikan sebagai konsep garis kemiskinan akan berbeda-beda di antara berbagai negara. Kedua, unsur-unsur lainnya yang mengalami pergeseran zaman sekarang ini ialah interpretasi terhadap konsep sabilah. Di masa lalu, konsep sabilillah lebih difokuskan pada orang-orang yang secara sukarela berperang di jalan Allah tanpa adanya imbalan material yang pasti. Namun, di masa modern ini, peraturan itu sudah tidak berlaku, sebab perperangan sudah tidak ada lagi. Kemudian, 4 mazhab mengkategorikan fisabilillah dengan semua bentuk kegiatan untuk kemaslahatan umum. Misalnya, seseorang yang mengurus masjid, mendirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah Islam yang benar, dan lain-lain. Ketiga, pembahasan ke-8 golongan ini masih dan akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial yang ada, sehingga para ahli fikih dari ulama kerap melakukan diskusi yang berkaitan dengan hal ini, tidak terkecuali di Indonesia, sehingga menciptakan indikator dan kriteria dari tiap golongan tersebut untuk diselaraskan dengan kondisi di Indonesia. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional, dan untuk membantu dan memudahkan Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan pendayagunaan zakat, masyarakat diberi hak untuk dapat membentuk lembaga amil zakat. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.